Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Segala pujian kita dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita adalah untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, tema kita pada siang hari ini melawan arus. Judulnya bukan melawan arus ya. Artinya yang terbayang oleh Bapak dan Ibu akan berbeda dengan yang akan Bapak Ibu dengarkan, yang akan Bapak Ibu terima. Makanya saya berharap agar para guru, ustadz dan ustadzah seluruhnya bisa menyimak. Tidak apa-apa yang duduk di luar, tapi jangan ngobrol, tapi fokus dengarkan. Jangan para orang tua lebih tahu dengan apa yang kami sampaikan daripada guru yang sedang berjuang di lapangan. Jadi mohon agar para guru-guru juga ikut menyimak, agar orang tua yang punya anak, guru yang mendidik anak, sama ilmunya, sama pengetahuannya untuk yang disampaikan pada acara kajian siang hari ini. Coba terlebih dahulu saya ajak kita, mari sama-sama kita lapaskan kalimat syukur dan pujian kepada Allah dengan yang diajarkan Nabi ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kata Rasulullah, siapa yang melafazkan kalimat ini, Allah anggap satu hari itu dia sudah bersyukur kepada Allah. Sekali aja kita lapaskan, apalagi kita lapaskan berulang-ulang, Allah anggap hamba ini sangat bersyukur kepada Allah. Saya ulangi sama-sama, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Silakan Bapak Ibu saja tanpa saya, silakan. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya tiap hari upayakan melapaskan ini, idealnya ba'da subuh dengan qabla maghrib. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita hadiahkan salam dan salawat kita. Salawat dan salam kita untuk kekasih hati bersama. Dia juga adalah kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, seluruh guru yang kita muliakan, ustadz, ustazah, muallimin, muallimah sekalian, para wali santri, siapa di antara Bapak yang ingin anaknya di masa depan hafiz dan hafizah Quran? Angkatkan tangannya yang ingin anaknya hafiz dan hafizah Quran. Masya Allah, seluruhnya ya, seluruhnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Kalau ini ditanyakan 20 atau 10 tahun yang lalu, masih sedikit orang tua yang angkat tangan. Tapi di mana saya ceramah, kalau saya tanyakan berapa atau siapa yang ingin orang tua anaknya jadi hafiz Quran, dulu ya, dulu banyak yang 1-2 saja yang angkat. Sekarang hampir seluruh orang tua semangat dan berminat anaknya menjadi hafiz Quran. Pertanyaannya, kenapa ayah bunda ingin anaknya hafiz Quran? Jawabannya pasti sama. Satu, saya ingin di akhirat kelak anak saya membela saya. Betul ya Bu? Betul Pak? Saya ingin di akhirat kelak anak saya memakaikan jubah ketika semua orang telanjang.
anak saya meletakkan mahkota ketika semua orang tidak ada penghargaan. Saya ingin anak saya. Berarti sebenarnya kita ingin anak kita hafizah agar kita kelak di akhirat tertolong oleh anak kita. Betul? Berarti yang kita pikirkan kita dulu sebenarnya. Yang kita pikirkan kita dulu. Salahkah itu? Tidak salah. Malah tanda orang tua ini sudah terbuka hatinya. Sudah cerdas spiritualnya, ya. Ruhnya sudah terbimbing, alhamdulillah. Cuma pertanyaan saya, wahai Bapak Ibu, apa hukum menghafal Al-Quran? Jawabannya secara fikih, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau ada sekelompok orang melakukannya, maka kewajiban ini hilang dari yang lain. Yang lain tidak berdosa kalau tidak melakukannya. Kalau ada sekelompok orang, pokoknya 3, 4, 5 orang melakukan fardu kifayah, yang lain tidak berdosa jika tidak melakukannya. Itu fardu kifayah. Ya. Bapak Ibu, apa arti fardu ain? Semua kita bisa jawab. Fardu ain yaitu kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap kita. Tidak bisa sekelompok orang mengerjakannya, yang lain tidak wajib mengerjakannya. Tidak bisa begitu. Tapi setiap orang wajib mengerjakannya. Fardu ain seperti sholat 5 waktu. Bagi muslim dan muslimah yang akil balik. Ya kan? Seperti puasa Ramadan. Ini namanya fardu ain. Fardu ain terbatas seperti zakat bagi yang sudah kaya. Ya. Haji bagi yang sudah mampu. Kan begitu. Fardu ain bagi yang sudah mampu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau ketemu fardu ain dengan fardu kifayah, mana yang paling berat nilai kewajibannya? Fardu ain. Fardu ain. Ya, fardu ain. Kenapa? Setiap kita nanti akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Disoal oleh Allah pada hari kiamat. Memakai jilbab menutup aurat bagi semua wanita muslimah fardu ain. Maka setiap wanita muslimah ditanya oleh Allah, kamu tutup aurat tidak dulu di dunia? Kamu pakai jilbab tidak dulu di dunia, di depan bukan muharrammu? Disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fardu ain. Oke ya. Bapak Ibu, sekarang menghafal Quran. Hukumnya fardu kifayah. Sementara yang fardu ainnya apa? Memahami ayat demi ayat isi Al-Quran lalu mengamalkannya. Ini fardu ain. Saya ulangi, saya akan mengulang-ulangi kalimat ini sehingga Bapak Ibu kelihatan paham. Selama belum paham, saya ulang-ulangi lagi kalimatnya. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu, fardu ain memahami ayat demi ayat isi Al-Quran, memahami isi Al-Quran ayat demi ayatnya, lalu mengamalkannya. Ini fardu ain. Setiap bapak, setiap ibu akan ditanya oleh Allah, Al-Quran sudah sampai kepadamu 30 juz. Sudah ya Allah. Kamu pelajari nggak isinya? Seayat demi seayatnya kamu ngerti nggak pesan-pesan saya? Lalu setelah itu kamu amalkan tidak? Itu tuntutan Allah berikutnya. Memahami, mengamalkan fardu ain, tapi menyampaikannya, mengajarkannya kepada yang lain kembali kepada fardu kifayah. Dia beberapa orang saja jadi ustaz, dari dai yang akan menyampaikan isi Al-Quran, mengajarkan umat tentang ayat demi ayat. Namun setiap umat tanpa terkecuali baik bapak, ibu, anak-anak kita yang sudah akhir balik, wajib fardu ain memahami maksud ayat demi ayat dalam Al-Quran lalu mengamalkannya. Sebab setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham? Kalau ada paham, bubar kita.
Udah paham tapi belum selesai. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapa jumlah sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia? Berapa jumlah sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi meninggal dunia? 110.000. Yang 4 tuh Khulafaur Rasyidin sayang. Tapi berani dia. Ini bisa jadi pengganti Utsman ini. Baik Bapak Ibu, berapa jumlah sahabat-sahabat Nabi Bu ketika Rasulullah meninggal? 110.000 sayang ya. Ada ribunya. 110.000 orang lebih kurang. Pertanyaan lagi. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saat Nabi meninggal, cuma berapa orang yang hafal Quran? Cuma berapa orang yang hafal Quran? Lebih kurang hanya 20.000 orang saja. Ya, lebih kurang. Hanya 20.000 orang, Bu. Kemana yang 90.000 lagi? Mereka nggak hafal Quran? Tidak. Sebagian hafal segini, sebagian hafal segitu, sebagian hafal ya sekedar untuk hafal-hafal standar kayak orang untuk sholat aja lah gitu ya. 20.000 orang lebih kurang hafal. Kalau menghafal Quran itu adalah fardu ain, seluruh sahabat pasti menghafalnya. Gitu ya. Seluruh sahabat pasti menghafalnya. Ternyata tidak. Halo? Ini kayaknya nggak boleh kesenggol nih. Kalau ada kesenggol langsung dia berulang. Ya, dia agak pemalu sedikit. Nah, mungkin agak jaga jarak aja ya. Masih perawan nih kayak. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Oke, saya nggak mau berpanjang-panjang lah. Saya 3 poin saja. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami diajarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran atau kami bermuamalah dengan Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Saat kami buka 10 ayat, kami pun mempelajari maksud-maksudnya. Kami pahami seayat demi seayat isinya apa, pesan Allah di dalamnya apa, perintah Allah di dalamnya apa, larangan Allah di dalamnya apa. Setelah semua kami paham dan mengerti, kami pun berlomba-lomba mengamalkannya. Saat seluruh kami sudah mengamalkannya, kami ambil 10 ayat berikutnya. Tidak ada di situ ungkapan kami pun berlomba-lomba menghafalnya. Tidak ada. Yang ada adalah kami berlomba-lomba mengamalkannya. Ketika seluruh kami sudah mengamalkannya, kami pun mengambil 10 ayat berikutnya. Kami lakukan hal yang sama, ditadabburi, dipahami maksud ayat demi ayatnya. Setelah semuanya paham, mereka ngerti, mereka sudah ilmui, kami pun kembali berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah selesai kami semua amalkan, kami pun ambil 10 ayat berikutnya. Begitu terus, Pak. Jadi para sahabat dengan Al-Quran itu mengejar fardu ain dulu. Sampai di sini bisa ketangkap ayah bunda. Mereka mengejar fardu ain dulu, yaitu mentadaburi, memahami, mengilmui. Ketika semua sudah ngerti, paham, sama ngertinya, mereka berlomba-lomba mengamalkannya. Baru berikutnya, nah nanti di antara mereka ada orang-orang yang mungkin otaknya agak encer lebih daripada yang lain. Ada punya semangat lebih daripada yang lain. Baru semangat untuk ngafal. Jadi ngafal itu terserah. Tapi kalau memahami dan mengamalkan wajib setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dengan hadis Nabi talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah untuk Al-Qur'an. Menuntut ilmu, yaitu ayat demi ayat Al-Quran ini mengerti maksudnya, hukumnya wajib ain wa fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Begitu Bapak Ibu, saya izin jalan-jalan. Ayah bunda sekalian, nah nampak jelas ya Bu ya? Nampak jelas. Baik Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita kalau yang usia begini,
ini usia ideal untuk menghafal Quran. Saya katakan ini adalah usia ideal untuk menghafal Quran. Namun kalau ayah bunda nanti anaknya kepengen ayah bunda jadi dokter, kepengen anaknya jadi insinyur, ahli arsitek, kepengen anaknya ahli otomotif, atau mungkin anaknya jadi PNS, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, mungkin menteri, bahkan presiden. Kalau itu niat ayah bunda, tak niat dia anaknya menjadi pakar dan ahli Al-Quran atau jadi ulama, sebagusnya saran saya, anak ayah bunda cukup fasih membaca Al-Quran saja. Fasih, lancar, bersih makharijul hurufnya, sempurna tajwid tafsirnya. Lalu setelah itu fokuskan anak ini menghafal maksud demi maksudnya, mengerti ayat demi ayat itu maksudnya apa. Nggak usah menghafal ayat. Kalau ingin menghafal ayat, niatkan anak ke depan jadi ulama. Niatkan anak ke depan menjadi seperti sahabat. Seluruh sahabat ulama. Seluruh sahabat adalah ulama. Mereka mengerti ayat apa saja. Di mana ayat ini turun, kapan turun, dalam rangka apa turunnya, karena siapa ayat ini turun, sebenarnya cara Rasulullah mengamalkan ayat ini seperti apa. Semua sahabat paham, tidak ada satu ayat pun yang sahabat tidak paham. Lalu Allah puji-puji dalam Al-Quran tentang hebatnya para sahabat memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena seluruh sahabat dianggap sebagai Al-Quran yang berjalan. Akhirnya Bu, Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Generasi yang ditinggalkannya cerdas semuanya. Padahal banyak generasi itu nggak pandai tulis baca ya. Sampai mereka meninggal masih banyak yang belum pandai tulis baca. Sampai Nabi dan para sahabat meninggal masih banyak yang belum hafal Quran. Tapi seluruh mereka paham dan mengamalkan Al-Quran. Akhirnya di mana saja mereka ditugaskan, mereka membuat prestasi di puncak tertinggi. Di mana saja. Ada yang di bidang pertanian ditugaskan Nabi, sementara dia ulama. Ada yang ditugaskan di bidang diplomatik, sementara dia ulama. Dia ngerti Quran, dia paham Quran, dia mengamalkan Quran. Ya, akidahnya mantap. Di mana dia berada, dia tidak mudah digoyah. Di mana dia berada, dia tidak mudah berubah. Di mana dia berada, dia tidak mudah diwarnai. Tapi maaf, coba lihat generasi sekarang. Ayah bunda, Ustaz, saya ini sudah 16 tahun mengelola tahfiz Quran. 16 tahun rasanya waktu yang cukup ya. Saya jadikan anak-anak saya juga dari homeschooling. Saya tarik mereka dari SD, homeschooling, fokus menghafal Quran. Saya antarkan ke Jakarta, saya antarkan ke Jawa, sampai mereka hafiz Quran. Kader-kader yang saya bina, kaum muslimin fakir miskin, saya bina, kita bina Pak, jadi hafiz Quran. Maaf, ujung-ujung dari perjuangan saya adalah hati yang hibah, luka yang dalam, sedih yang sampai sekarang tak terobati. Saya banding-bandingkan pengalaman saya ini dengan hasil daripada tahfiz-tahfiz Quran terbaik yang saya tahu di Jakarta, di Jawa. Saya bandingkan hasilnya sama Pak. Menggores rasa pedih, luka, sedih, kecewa. Kenapa? Rata-rata anak-anak yang hafiz Quran lebih 98% melupakan semua hafalannya. Melupakan semua hafalannya. Disuruh merajaah nggak mau. Bahkan lihat Quran saja mereka kayak enak gitu. Kayak udah nggak suka lihat Quran. Dengan Quran udah nggak suka. Sebab apa? Mereka nggak merasakan manisnya Quran. Yang mereka tahu adalah beban menghafal. Kalau seandainya bapak ibu ingin anaknya ke depan benci dengan Quran, suruh dia menghafal Quran. Dia akan benci pada Quran. Tapi kalau anak bapak ibu diajarkan isi Quran, seayat demi seayat, paham dia, ngerti dia, didampingi mengamalkannya, demi Allah, anak bapak ibu akan menjadi ulama tanpa bapak ibu sadari, sementara dia kokoh dan tegar dalam kehidupan di masa depannya. Dalam kesadarannya, nanti dia akan, di antara anak bapak ibu, dia akan memilih, saya mau menjadi penjaga Al-Quran sampai tua, sampai akhir hayat saya. Di antara mereka ada itu. Tapi kalau kita paksa sekarang Pak, yang saya bahayakan itu adalah usia tamat SD sampai usia kuliah.
ini bukan usia yang cocok menyuruh anak kita menghafal Quran. Kalau ini usia ideal, tapi catatannya, niatkan dari sekarang anak saya wakafkan untuk menjadi ahli Quran di muka bumi. Saya wakafkan anak saya sampai tua menjadi penjaga Al-Quran, ahli qiraat, ya, bersanad, ahli tafsir, ahli ulumul Quran, ahli tadabbur. Enggak apa-apa. Dari sekarang kita kasihkan anak-anak kita, tapi tracknya jangan berubah-ubah, Pak. Ini malah ada orang tua yang dengan sengaja, nah kamu masuk pesantren anu ya hafiz Quran. Nanti kalau kamu sudah hafiz Quran, nak kamu mau kuliah di mana? Maaf ya Pak ya, sebagian orang tua ada idenya kayak gitu. Kamu mau kuliah ke mana? Mau ke Sydney, mau ke Melbourne, mau ke Cambridge, mau ke Inggris, mau ke atau di Indonesia saja di UI, UGM, mau di ITB. Bapak kuliahkan nak. Pokoknya kamu habis Quran. Usia emas anak untuk bisa diwarnai dengan ilmu inti Al-Quran. Usia ini berlalu dalam rangka didoktrin untuk menghafal Quran. Usia ini berlalu dan saya pastikan anak bapak ibu paling dia bertahan di 15 juz habis Quran, habis itu dia akan tinggalkan. Dia bertahan 17 juz, habis itu dia tinggalkan. Kalaupun sempat sampai tembus 30 juz, tunggulah beberapa bulan saja atau setahun paling lama, lupa semua hafalan itu. Maka kita sudah zalimi usia emas anak untuk kita isi dengan paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu kita sama-sama muhasabah ya. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang terbaik. Siapapun yang bersama Quran, Allah pasti muliakan dirinya. Coba kertas biasa, robek satu, umpama ya, robek satu, dibuang. Paling orang akan ambil untuk diremas-remas masuk kantong sampah, nggak berharga. Tapi coba tulis Al-Quran di dalam merobekan kertas itu. Siapapun yang nampak langsung dia hormati kertas ini, betul? Langsung dia muliakan. Kenapa? Ada Qurannya. Orang yang memang dagingnya, darahnya, hatinya, otaknya, nafasnya, Al-Quran di dalamnya, insya Allah Allah jamin masa depannya besar di dunia dan masa depannya di akhirat dia tertinggi dalam surganya. Anak yang macam ini termasuk ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya hafal Quran, tapi paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, walaupun dia tidak hafal Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang anak-anak yang hafiz Quran, rata-rata akidah mereka rapuh. Akidah mereka rapuh. Diajak ke aliran sesat, gabung ke aliran sesat. Disantet, disihir oleh dukun, kena kesurupan. Benar ya? Hafiz Quran, hafizah. Ya. Diajak maksiat cepat. Salatnya longgar. Akhlaknya menyedihkan. Padahal hafizah. Jangan salahkan anak yang hafizahnya. Karena dia nggak ngerti apa-apa dengan apa yang dipelajari di hafalnya itu. Dia nggak tahu apa yang di dalamnya. Kekuatan apa yang di dalamnya. Dia hanya tahu menghafal sampai ke tingkat dia buang. Ya, akhirnya saat dia pulang liburan, kita lihat, nah kamu sudah berapa hafal Quran? 17 juz ayah, 17 juz ibu. Kenapa kamu nggak murajaah sedang liburan ini? Ayah bunda saya lagi libur, capek sudah baca Quran selama ini. Nanti balik ke pondok saya ulang balik. Nggak gitu rata-rata jawaban anak-anak. Ketika dia pulang ke rumah, dia akan main-main sama kawannya. Dia akan main game, dia akan sibuk dengan HP, dia akan sibuk dengan yang lainnya. Rata-rata nasib anak-anak yang dipaksa menghafal Quran kayak gitu hasilnya. Pada akhirnya setelah anaknya hafal, tamat sekolahnya, dia akan cari sekolah umum ataupun ke sekolah agama, tapi yang bukan menghafal Quran. Dan dipastikan Al-Qurannya hilang semua. Apa seperti itu yang Bapak rencanakan? Pasti tidak. Di Payakumbuh awal Januari 2023 gempar Payakumbuh Pak, Sumatera Barat. Kenapa? Seorang anak sekolah wanita hafizah Quran 30 juz miskin dapat penghargaan dari Pemda untuk berangkat umroh. Tinggal menunggu berangkat aja lagi Pak. Paspor udah, visa udah, tinggal menunggu berangkat aja lagi. Murtad. Terulang lagi luka yang selama ini telah menganga di hati saya.
Setiap kali saya mendengar hafiz Quran, saya tidak ada lagi bangga sedikit pun. Karena anak ini sebenarnya rapuh, lemah. Anak kandung saya juga begitu. Putra saya yang pertama, putra saya yang kedua, putri saya yang pertama, putri saya yang kedua, mulai hafiz-hafizah, tapi karakter mereka lemah. Kepribadian mereka tidak kokoh. Mereka masih sangat mudah digoyah, sangat mudah untuk futur dan kendur semangatnya. Saya tahu alasannya, sekarang saya tahu. Alhamdulillah saya bertekad anak saya wakafkan untuk menjadi ahli Quran. Saya berangkatkan ke Timur Tengah, Pak. Saya titipkan dengan para ulama, syekh-syekh, dokter-dokter yang memang menggarap mereka ke depan menjadi pakar dan ahli bidang Quran. Sekarang anak-anak mulai menemukan kembali dirinya. Setelah dia menyelami Al-Quran, menyelami ilmu, ya selama ini hanya dipaksa menghafal, akhirnya mereka futur. Sementara kepribadian mereka seperti saya katakan tadi rapuh. Semangat mereka ibadah mereka tidak ketemu rasanya. Manisnya di mana kata mereka? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang seperti saya ceritakan tadi itu banyak kejadian sekarang. Para orang tua ngomong ke saya, benar Bu ya. Anak saya sudah hafiz sekarang lupa semua. Anak saya sudah 20 juz, tapi sekarang setelah dia kuliah semua lupa. Ya, semua lupa. Wahai Bapak Ibu, kita selama ini sudah mati-matian mendampingi anak kita, apalagi gurunya. Tapi pada akhirnya kita sedih dan kecewa. Yang salah bukan anak, yang salah bukan menghafal Quran, yang salah adalah prioritas kita mengambil langkah dengan Al-Quran. Coba perhatikan apa yang saya tulis. Perhatikan apa yang saya tulis. Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, berkata, begitu juga Sufyan ibnu Uyainah. Ya, saya lupa Sufyan ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Mereka berkata, di dalam Al-Quran kan ada perintah Allah. Seluruh sahabat Allah ridho kepada mereka. Seluruh sahabat pasti ahli surga. Surganya tertinggi lagi. Dan Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat pasti masuk surga. Siapapun yang mengikuti sahabat pasti juga masuk surga. Allah ridho dengan sahabat. Siapapun yang meniru sahabat, Allah ridho juga dengan orang-orang yang meniru itu. Berarti bapak semuanya bisa dapat gelar radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya, Allah ridho kepadanya, Allah ridho kepadanya. Syaratnya apa? Tiru para sahabat. Allah menyebut para sahabat itu khair ummah, sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Pertanyaannya, dari mana kita mulai meniru mereka? Apa kata Imam Malik bin Anas? Tirulah mereka mulai dari yang 5 ini. Karena ini sifat asli inti dari para sahabat. Pertama, khamsu khisalin. Ada 5 sifat utama. Karena alaihinna ashabu Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat Nabi tetap dalam 5 sifat utama ini. Pertama adalah sholatul jamaah. Ini saya tidak akan kupas ya. Sholat berjamaah. Tidak ada ceritanya sahabat yang nggak berjamaah sholatnya. Kalau ada 1-2 yang nggak sholat berjamaah, pasti langsung tertulis dalam sejarah siapa sahabatnya, kapan dia nggak sholat berjamaah. Saking setianya mereka menjaga sholat berjamaah. Nah yang kedua, ini fokus kita sekarang. Tilawatul Quran. Arti tilawah beda dengan yang diartikan di terjemahan Quran terkata. Atau terjemahan Quran yang biasa ada. Arti tilawah ini, wahai Bapak Ibu, jadi ada 3 kosakata dalam bahasa Arab. Yang pertama qiraah. Qiraah. Ini yang kita dengar dengan iqra. Iqra. Ya. Qiraatun. Yang kedua ada namanya tilawatun. Tilawatun. Bahasa asal amarnya adalah utlu. Utlu. Yang berikutnya mutalaah. Mutalaah. Ya. Bahasa fi'il amarnya adalah tali'. Baik. Ini artinya beda-beda. Qiraah, iqra. Tilawah, utlu. Mutalaah. Mutalaah. Tali' ya. Fi'il amarnya. Yang kita pahami bacalah.
dalam bahasa Arab bacalah itu sesungguhnya adalah yang ini Bapak. Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau qiraah dengan tilawah beda artinya. Dari mana kita tahu beda artinya? Buka kamus-kamus asli bahasa Arab. Qiraah, arti qiraah ini adalah kemarin baru saja kami membedah kitab Kaifa Yubarnijul Qur'anu Al-Hayah oleh Syekh Abdul Majid bin Ali Al-Ghaili, ulama dari Yaman, ya. Di mana guru-gurunya adalah syekh-syekh kibar semuanya. Jadi kalau qiraah ini lebih kepada dalami, lebih kepada apa? Pelajari, dalami, saring yang terbenar. Ini artinya ya, dalami, saring yang terbenar. Kalau tilawah lebih kepada uraikan, kajikan, sarikan, bedahkan, ya. Ini tilawah. Utlu ma'uhiya ilaika min rabbik. Tilawahkan kepada umat hai Muhammad apa yang diwahyukan kepada engkau. Kajikan, pahamkan umat, ya. Saripatikan isi-isi ayat ini kepada umat agar mereka ngerti. Itu tilawah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila ditilawahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya kalau dibacakan saja, bagaimana iman bisa bertambah? Iman baru bisa bertambah kalau dikajikan, kalau disaripatikan kepada umat, dipahamkan umat, baru nambah imannya, betul tidak? Ya. Sementara kalau qiraah ini untuk ke diri, tilawah untuk keluar. Paham? Qiraah untuk ke diri, kumpulkan ilmu pengetahuan, dalami ilmu pengetahuan, kemudian kaji betul ilmu pengetahuan, saring yang terbaik dan terbenarnya, itu qiraah itu. Makanya Iqra. Kalau disuruh membaca, Nabi bisa membaca enggak? Sampai meninggal Nabi nggak bisa baca. Betul? Sampai meninggal Nabi nggak bisa baca. Kalau yang dimaksud Iqra itu adalah membaca. Harusnya Nabi belajar membaca dong. Dan pandai membaca. Ini enggak, sampai meninggal Nabi nggak pandai membaca. Tapi Nabi Muhammad, Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena Nabi mengumpulkan semua paham dan makna ayat, dan dia paham dengan sebaik-baiknya, beliau jadikan itu untuk dirinya sebagai pengamalannya. Kalau tilawah artinya adalah bacakan dalam artian sajikan kepada umat, uraikan kepada umat, berikan saripatinya, bahkan jelaskan, contohkan kepada umat bagaimana cara mengamalkannya. Itu tilawah. Kalau mutalaah baru bacalah. Hanya sekedar baca. Makanya ada pelajaran itu kalau yang pernah di pondok pesantren, pelajaran mutalaah namanya. Itu membaca bahasa Arab, ya, membaca buku mutalaah. Paham sampai di sini? Nah, kebiasaan para sahabat tilawatul Quran. Mereka hobi mengajarkan kepada umat isi ayat-ayat Al-Quran. Mengajarkan kepada umat ayat ini maksudnya, ayat ini maksudnya, ini maksudnya, ini begini cara mengamalkannya. Dari Rasulullah begini contoh teladannya. Ini diajarkan tilawah. Hobi sahabat Nabi adalah tilawah Al-Quran. Mengajarkan. Sehingga kemana-mana mereka ngomong ayat. Tapi kalau untuk sendiri qiraah, Iqra, pelajarilah Al-Quran untuk diri. Dalami isinya dan maksudnya, itu Iqra. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga, keempat, kelima, karena ini bukan materi kita, saya nggak pecah. Kita konsentrasi di tilawatul Quran, kemudian juga yang mereka teladani dari Rasulullah, qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran. Seluruh sahabat itu seperti kata Abdullah bin Mas'ud awal-awal tadi, kami mempelajarinya seayat demi seayat. Ketika kami semua sudah paham, kami pun berlomba-lomba mengamalkannya. Itu qiraah namanya. Setelah mengamalkannya, kami pun mentilawahkannya. Ya, kami pun mentilawahkannya. Nah, anak-anak kita ini, Bapak Ibu, bahkan kita juga begitu. Setiap kita wajib mengedepankan fardu ainnya. Apa fardu ainnya? Pelajari seayat demi seayat. Karena Bapak pasti ditanya nanti pada hari kiamat. Allah nggak akan tanya pada kita, Pak, kamu hafal Al-Quran dulu di dunia 30 juz? Allah nggak akan tanya itu. Kamu hafal nggak dulu? Kenapa kamu nggak hafal? Allah nggak tanya itu. Tapi yang pasti Allah tanya, kenapa kamu nggak pelajari ayat-ayat saya? Pasti nggak Allah tanya. Kenapa kamu tak pahami pesan-pesan dan surat yang saya kirimkan?
Kenapa tidak kamu ngerti? Allah tanya kita Bapak Ibu. Anak-anak kita panggil dia. Seperti ayahnya Muhammad Iqbal. Siapa Muhammad Iqbal? Pendiri negara Pakistan. Di usia kecil begini, mulai menghafal Quran. Usia 10 tahun dia hafiz Al-Quran 30 juz. Setelah hafiz Quran, pokok hafalannya, anak ini sudah mulai bisa berpikir dengan baik. Kemudian si ayah, pas anak ini sudah usia 13 tahun, Muhammad Iqbal, sedang murajaah hafalan Qurannya. Si ayah datang, Iqbal, sedang apa kamu nak? Sedang mengulang hafalan Al-Quran ayah. Lanjutkan. Besok ayahnya datang lagi. Muhammad Iqbal ini mengulang hafalannya Pak dengan suara yang agak keras. Lah pasti ayahnya tahu Muhammad Iqbal lagi ngapain. Tapi anehnya sang ayah nanya lagi. Muhammad Iqbal, kamu sedang ngapain? Lagi ngapain kamu? Jawab Muhammad Iqbal, sedang murajaah hafalan Quranku ayah. Besok datang lagi, sedang murajaah juga Muhammad Iqbal. Ayahnya nanya lagi ngapain nak? Loh, si ayah ini gimana dalam hati Muhammad Iqbal ya? Kan dia lihat saya sedang baca Quran, murajaah hafalan Quran, tapi kok nanya mulu ya? Ini pasti ada sesuatu. Akhirnya Muhammad Iqbal berkata pada ayahnya, ayah kan lihat Iqbal lagi mengulang hafalan Quran Iqbal. Ayah kan dengar, tapi kok ayah nanya melulu? Sebenarnya ada apa ayah? Sebenarnya ada apa? Ini anak udah berpikir Pak. Lalu apa kata ayah Muhammad Iqbal ini? Nah, menghafal Quran dah selesai. Sekarang kau tahu enggak nak? Surat-surat dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah surat-surat cinta, surat-surat kasih, surat-surat sayang dari Allah untukmu nak. Engkau harus mengerti apa isi daripada surat-surat Allah itu kepadamu. Engkau harus paham apa pesan-pesan Allah di setiap ayat dalam surat-surat itu nak. Engkau harus mengerjakan. Untuk itu Al-Quran diturunkan. Muhammad Iqbal terperanjat. Apa katanya? Sejak hari itu cara berpikir saya, cara pandang saya pada Al-Quran jadi berubah. Ini surat-surat cinta dari Allah. Ini ayat-ayat kasih sayang dari Allah dikirimkan ke saya. Sekarang saya sudah hafal, tapi saya tidak ngerti maksudnya. Sekarang saya hafal maksudnya. Allah maunya apa dari saya? Pesan Allah di dalamnya apa? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang tak boleh saya kerjakan? Kata Muhammad Iqbal, mulai hari itu saya serius mempelajari maksud demi maksud satu ayat demi satu ayat. Satu ayat demi satu ayat. Akhirnya Muhammad Iqbal tumbuh besar menjadi pemuda yang paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, cara berpikirnya Al-Quran, menjadi jiwa yang besar, kemudian pendiri negara yang besar, Pakistan. Ini kan, kalau anak kita sudah berkarakterkan Al-Quran, paham dan mengerti mengamalkan Al-Quran, di mana saja dia berada, dia yang merubah keadaan. Di mana saja dia berada, dia yang memimpin, mengkondisikan dunianya. Di mana saja dia berada. Jadi dalam hal ini, tadi mendadak saya diminta, tampil di sana di depan anak-anak. Bingung saya, ngomong apa di depan anak-anak? Saya pikir tadi ngomongnya di depan bapak-bapak. Pas sampai sini ngomong di depan anak. Anak-anak yang dengerin. Iya kata ustaznya. Tapi nggak usah lama-lama bu ya katanya. Yang asli nunggu di dalam. Maksudnya bapak ibu ya. Oh ada bapak ibunya di sini. Udah semangat. Saya sampaikan pada anak-anak. Saya sampaikan pada anak-anak 10 menit tadi itu. Intinya saya motivasi mereka nak. Kalian hafalkan Al-Quran, langsung kalian cari tahu apa isinya ya. Guru-guru kalian bertanggung jawab, ajarkan pada anak. Ini artinya adalah ini artinya adalah ini. Sampai anak itu lancar semua membaca dengan artinya, baru pahamkan pada anak ini. Ini maksudnya. Dah. Anak ini akan terbentuk dengan sendirinya. Karomah, mukjizat Al-Quran membuat anak terbentuk dengan sendirinya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, supaya kekecewaan ini jangan terulang lagi. Kalau Bapak nggak sepenuh hati mengantarkan anak, diwakafkan anak untuk menjadi penjaga Al-Quran. Hafiz itu artinya apa? Penjaga Al-Quran, ya. Nggak mesti dia menghafal 30 juz. Selama dia menjadi ulama Al-Quran, dia berhak dikatakan Hafizul Quran, penjaga Al-Quran. Dia yang akan mengantarkan umat supaya tetap dia di jalan Al-Quran.
Nah, Bapak Ibu, kalau tidak teduh niat hati Bapak Ibu ingin anaknya ke depan menjadi pilot terkenal, menjadi arsitek terkenal, menjadi dokter spesialis. Kalau begitu, jangan paksa anak kita menghafal Quran. Arahkan saja dia, bacaannya bagus, tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, dan menghafal beberapa surat singkat itu bacaan sholatnya. Selebihnya, dampingi, pastikan anak kita memahami seayat demi seayat untuk dia pahami dan diamalkan. Ini baru aman. Bapak, Ibu yang saya cintai, saya sekarang sudah mengirim sejak 4 tahun yang lalu kader-kader istimewa ke negeri Arab, ke Yaman. Saya kirim mereka ke Yaman. Sekarang jumlahnya alhamdulillah sudah 18 orang. Ini anak-anak yang saya kirim hafiz Quran. Hafiz Quran saya kirim mereka. Alhamdulillah. Sampai di sana mereka belajar khusus. Saya persiapkan nanti mereka pulang 2025 mereka sudah bisa menjadi pendidik Al-Quran. Mendampingi generasi untuk mengamalkan Al-Quran. Tiap bulan kita kirimkan beasiswanya. Kita cari orang tua asuhnya. Kemudian kita kirimkan beasiswanya. Ini anak-anak yang tidak mampu, Pak. Tapi otaknya bagus-bagus. Cerdas-cerdas, hafiz-hafiz Quran. Kita kirim, mereka belajar sekarang di sana. Insya Allah, sebagian mereka 2025 sudah mulai pulang. Tiap tahun pulang. Dan tempat kita wajib sudah siap untuk mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, insya Allah 3 hari menjelang Ramadan besok, kami peletakan batu pertama. Untuk apa? Mendirikan sebuah masjid 50 kali 50 3 lantai sebagai pusat ta'limul Quran. Pusat ta'limul Quran. Masjid ta'limul Quran 30 juz. Itu nama masjidnya. Masjid ta'limul Quran 30 juz, bukan tahfizul Quran. Kalau tahfiz sudah banyak, pesantren tahfiz, lembaga yayasan tahfiz, rumah tahfiz, ya banyak lembaga tahfiz muncul. Tapi hasilnya pada ujung-ujungnya membuat kecewa, membuat sedih dan membuat luka. Namun ta'limul Quran ini yang sunnah. Tahfiz nanti biar anak sendiri dengan kesadarannya memilih. Nanti kalau tamat kuliah dia mau jadi hafiz Quran, insya Allah dengan kesadarannya, Pak. Itu nggak jadi lagi beban. Dia paham, dia mau jadi orang yang seperti apa di sisi Allah, menjadi wali Allah di dunia, menjadi orang tertinggi di akhirat karena dia hafiz. Udah kuliahnya sendiri, ya. Tapi kalau anak-anak yang tamat SD sampai kuliah, biarkan mereka diwarnai oleh Al-Quran, paham di Al-Quran, ngerti di Al-Quran, diamalkan Al-Quran. Maka prinsip kami adalah P5 Al-Quranul Karim, P5 pusat pendidikan, pengilmuan, dan pendampingan pengamalan Al-Quran. Ya, jadi Masjid Ta'limul Quran nanti adalah P5 Al-Quran 30 juz. Insya Allah nanti peletakan batu pertamanya tanggal 19 Maret dengan izin Allah, 3 hari menjelang Ramadan. Kami buat acaranya International Gathering Sahabat Uzma seluruh Indonesia. Nanti undangannya dari Jakarta datang, dari Jambi datang, dari Pekanbaru datang, dari berbagai daerah datang. Kita usahakan juga mendatangkan Bapak Gubernur, ya, dan orang-orang soleh lainnya. Insya Allah. Untuk apa? 2 tahun yang akan datang Bapak sudah bisa kirim anak-anak Bapak yang tamat kuliah, kirim ke sana. Belajar, namatkan, memahami, mengamalkan Al-Quran. Anak-anak Bapak yang sekarang tamat SMP, nanti ya, masukkan 3 SMA ke sana. Supaya bisa kami bimbing dia memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu yang pensiun, datanglah ke sana. Saya mau belajar ke sana 3 surat. Surah An-Nur, surah Al-Azab, surat Al-Kahfi umpamanya. 3 surat. Paham, ngerti, bagaimana mengamalkannya, ulama dulu. Di rumah beberapa bulan, balik lagi ke sana, lanjutkan. Ya, belajar kalong istilahnya, atau pesantren di seperti kilat. Saya berharap yang macam ini bisa dibuat di sini. Yang macam ini bisa dibuat. Dan saya sudah mengajak ya, tiap provinsi, pondok-pondok pesantren yang ada tahfiz Qurannya wajib mulai beralih, robah mindsetnya dari tahfiz kepada ta'limul Quran. Dan gampang, saya tidak memudah-mudahkan ya. Allah yang menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami memudahkan Al-Quran ini untuk dipahami, untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Ada nggak orang yang mau sungguh-sungguh belajar? Jadi Allah mudahkan, Ustaz.
Antum dulu tamatan mana, Ustaz? STAI. Beliau tamatan STAI. Jangankan tamatan STAI. Tamat sekolah umum saja, insya Allah asal beliau mau dibimbing sedikit saja, beliau sudah bisa mengajarkan umat bagaimana memahami Al-Quran. Apalagi tamat STAI, ada basicnya, ada backgroundnya. Tidak susah, insya Allah. Bapak beli saja nanti Al-Quran tafsir, terjemah tafsir ya. Lalu setelah itu uraikan pada anak kita, keluarga kita. Ayat ini maksudnya begini, wahai istriku. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir contohnya kan. Oh, globalnya begini. Kalau perlu malah wajib ya Bapak Ibu juga di waktu yang sama tetap berguru secara khusus kepada ulama yang kita menamatkan seayat demi seayat di rumah. Ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak, ajarkan kader. Kalau belum sanggup, belum berani, belum percaya diri, ikuti YouTube. Insya Allah nanti Masjid Ta'lim Al-Quran akan membuka link khusus belajar tadabbur ayat Al-Quran 30 juz. Bapak bisa gabung. Kalau bisa secara fisik datang ke sana. Tapi tidak baik kalau hanya mengandalkan satu titik saja. Yang terbaik bergerak seluruh Indonesia. Buka pusat-pusat ta'limul Quran. Ya, pusat-pusat ta'limul Quran. Sederhana, seperti yang saya katakan tadi. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah. Ahad, yang maha ahad. Tidak bisa kita ajarkan anak-anak kita tuh. Allahu as-samad. Allah adalah tempat bersandar, tempat bergantung. Suruh anak menghafal dulu Pak. Berulang-ulang sampai dia fasih, sedikit antarkan mereka pemahamannya. Dengan cepat mereka paham Allah itu cuma satu. Allah itu tempat bergantung semua hidup di alam semesta ini. Dengan cepat mereka paham itu Pak. Apalagi yang sudah dewasa. Apalagi orang-orang seusia kita yang lebih mudah paham daripada anak-anak kita. Jadi ini mudah. Tolong ke depan, jangan ngotot di tahfiz Quran. Bapak akan kecewa, ibu akan kecewa. Kecuali bapak ibu ingat memang anak mau diwakafkan menjadi penjaga Al-Quran, ingin menjadi syekh di bidang Quran, ingin menjadi mufassir di bidang Quran, baru mantap. Kalau tidak, cukup anak paham Al-Quran 30 juz. Sementara bacaannya bagus, tajwidnya, tafsirnya, makharijul hurufnya sudah masya Allah, hafal beberapa yang penting-penting. Sudah. Itulah Bapak Ibu yang kami muliakan. Semoga yang kami sampaikan mudah dan dapat dimengerti dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Baiklah, makanya saya katakan tadi penyampaian kita sekarang melawan arus. Orang di mana-mana sedang euforia tahfiz Quran. Saya sekarang malah mengajak ke ta'limul Quran. Tahfiznya saya setuju. Di usia sebelum 12 tahun, dari usia 4 tahun sampai 12 tahun, tapi niatkan anak ini totalitas sampai akhirnya, sampai dia meninggal adalah penjaga Al-Quran, ahli dan pakar di Al-Quran. Itu baru saya setuju. Kalau tidak itu niat dan cita Bapak Ibu, jangan. Karena pasti anak Bapak Ibu akan melupakan hafalannya. Di waktu yang sama, dia akan benci dengan Quran. Dan saya tak ingin generasi kita menjadi generasi yang membenci Al-Quran. Na'udzubillah. Baiklah, saya rasa mungkin sampai di sini saja. Kalau ada yang mau bertanya jawab, silakan. Saya akan buka diskusi untuk paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka selesai sudah sampai di sini. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menerima nasihat-nasihat dari Ustaz. Sekarang beliau memberikan peluang untuk kita semua, ya, pada Bapak dan Ibu, ayah bunda yang memiliki pertanyaan, silakan dijawabkan. Oke. 5 menit ya? Ya, paling lama. Dari Bapak ada yang tanya? Monggo. Nah, silakan. Apa mau ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak bisa kita itu sebagai mau ada sebuah ujian.
Ada apa? Media. Media. Ya, sosial, itu dan sebagainya. Bagaimana dengan kita itu belajar dengan YouTube ataupun mengkaji Al-Quran dengan apa namanya iPhone dan sebagainya, atau meniru yang kita pandang mereka baik begitu. Terus kan, adakah keharusan harus bersama tentang kajian Al-Quran tersebut harus masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik ya. Kata Rasulullah, kun aliman. Kun aliman. Jadilah engkau seorang yang alim. Alim ini berarti alim ulama ya. Kun aliman. Yang pertama, satu. Atau muta'alliman. Muta'alliman, orang yang memang serius belajar ilmu sungguh-sungguh dengan orang alim. Jadi jadilah engkau alim ulama atau yang belajar dengan para alim ulama, belajarnya memang serius kayak anak pesantren gitu. Kayak anak pesantren atau fakultas agama di bidang hadis, di bidang tafsir, di bidang fikih, muta'allim itu. Atau yang terakhir mustami'an. Mustami'an. Siapa yang mustami'an? Orang awam, orang umum yang memang nggak bisa belajar khusus di pesantren, di Universitas Islam, nggak bisa. Tapi misalnya kayak gini, ini mustami'an namanya. Ini mustami'an. Kalau mustami'an tidak usah pakai sanad juga nggak apa-apa. Tapi belajarnya dengan yang pakai sanad, paham? Kalau muta'allim targetnya sampai dapat sanad, paham? Jadi kalau muta'allim anak pondok, anak kampus, targetkan sampai dapat sanad. Alimnya harus bersanad. Mustami'an kayak kita, orang umum, orang awam, mau mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan, sudah bagus. Apakah dia harus dapatkan sanad? Tidak perlu. Kalau mau, bagus. Cuman haruskah? Tidak. Yang harus itu muta'allim, karena ke depan dia akan menjadi alim. Paham ya? Mustami'an adalah level masyarakat kaum muslimin awam dan umum. Nggak harus pakai sanad. Tapi sebaiknya dia belajar dengan guru yang pakai sanad. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, silakan dari ibu pandangan dari Bunda. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Nah, kembali ke Bapak ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya baik. Saya jawab. Fardhu ain hukumnya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kan itu sudah saya uraikan tadi. Membaca Al-Quran dengan benar, makharijul hurufnya, tempat-tempat keluar hurufnya juga benar, ya. Tajwidnya, tahsinnya benar, itu namanya fardhu ain. Ya. Kalau menghafal fardu kifayah. Gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus? Langsung terjawab tuh. Memang harus. Harus. Tetapi apakah harus seperti orang Arab membaca? Bukan seperti orang Arab, seperti Rasulullah membaca. Rasulullah kan orang Arab, cuma kan tidak semua orang Arab. Orang Arab aja banyak lidahnya bodoh-bodoh. Banyak orang Arab lidahnya bodoh-bodoh membacanya itu. Bahkan dia mendengar kita baca Quran, dia pun terkejut. Kenapa? Lidahnya itu belepotan. Maka di huruf itu tidak benar. Rasulullah itu manusia yang paling benar maka di hurufnya. Makanya sanad setiap orang itu nyambungnya ke Rasul dengan qiraat sab'ahnya, qiraat asyarahnya, ya. Oke. Sekarang, apakah kita sampai ke tingkat qiraat? Enggak perlu. Selama makharijul huruf kita sudah benar, barulah kita wajib hukumnya memperbaiki bacaan Al-Fatihah dulu. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Baik laki-laki atau wanita. Itu baru wajib berdoain. Selebihnya silakan kalau mau diperbaiki bacaannya. Selama makharijul hurufnya bagus, tajwid tahsinnya, dia pasti benar baca Qur'annya. Makanya dari situ dulu kuncinya ya. Tapi kalau Al-Fatihah benar-benar didampingi dari sekarang malah. Dari sekarang setiap kita prioritas perbaiki baca Al-Fatihah dulu. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tak sah salatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sementara Fatihahnya harus benar. Jangan nunggu-nunggu, Pak. Saya tunggu anak saya jadi syekh dulu, dapat sanad dulu baru saya belajar Fatihah dengannya. Sementara kita tiap hari salat. Ya. Jadi dari sekarang kita wajib belajar Al-Fatihah dulu. Begitu, Pak. Siapa lagi tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilah saran-saran pada satu-satu biar apa yang kalau itu adalah itu. Selanjutnya pendidikan ini. Sudah. Saya kemarin baru saja pulang dari Jawa. Pusat-pusat tahfiz Quran saya sampaikan ini di depan guru-guru, di depan pendiri yayasan, di depan saya sampaikan materi ini. Semua mereka mengangguk, semua mereka paham, semua mereka setuju. Secara bertahap mereka akan perbaiki dari tahfiz kepada ta'lim. Nggak apa-apa tahfiz, tapi memang anak-anak yang dengan cinta, dengan dirinya sendiri, dengan kemauannya sendiri yang mau kita arahkan dia ke tahfiz, tapi setelah itu kita dampingi dia memahami isinya. Gitu ya. Selebihnya perintahkan mereka mengilmui isinya dan mengamalkannya. Gitu, Pak. Ini sudah ya. Kepada ustaz-ustaz semampu saya, pondok pesantren tahfiz yang mengundang saya, selalu saya sampaikan ini. Kiai-kiai yang menjadi rujukan masalah tahfiz, ketika jumpa pasti saya sampaikan ini. Ya. Sebagian besar mereka menerima, sebagian termenung. Paham, Pak? Oke. Maka dengan ini tolong doakan 2025 Pusat Masjid Ta'limul Quran kita sudah bisa menerima kader dari kaum muslimin yang ingin anaknya digarap untuk mengilmui dan memahami Al-Quran dengan baik dan kami dampingi mengamalkannya. Sudah bisa. 2 tahun yang akan datang, akhir 2024 sudah akan mendaftarkan anak. Dari awal 2024 boleh. Ya, anaknya diprioritaskan tamat SMP. Diprioritaskan. Walaupun kita SD bisa nggak? Bisa. Cuma kami agak berhati-hati yang tamat SD. Karena kita harus cek dulu bacaan Qur'annya. Cek dulu makharijul hurufnya, tajwid semacamnya. Kalau enggak kami perbaiki itu dulu. Yang kalau tingkat SMA, tingkat SMA, pemahamannya sudah bisa melaju dengan cepat. Dia mudah mencerna apa-apa yang kami uraikan dari ayat demi ayat. Ya, jadi sebenarnya tingkat SMP, tingkat SMA prioritas. Lepas SMA itu yang paling utama. Kita sebut dengan Ma'had Ali Ta'limul Quran. Ma'had Ali Ta'limul Quran. Bahkan yang pensiunan pun kita tampung, Pak. Tapi belajarnya cuma 40 hari. Habis itu mereka pulang. Mondok selama 40 hari umpamanya kan. Di masa-masa libur panjang silakan mondok bawa keluarga. Yang ayah dan bunda bersama dengan ayah bunda lainnya. Yang anak-anak di usianya. Ada pula kelasnya. Pokoknya Ustadz Ta'limul Quran yang akan kita dirikan ini dengan izin Allah sudah bisa beraktivitas 2 tahun dari sekarang dengan izin Allah Subhanahu. Tapi memang kita mohon doa kaum muslimin karena ini proyek besar,
fisiknya pun pembangunan membutuhkan biaya yang tidak karu-karuan besarnya, lebih 50 miliar. Di zaman sekarang ini kemana mau dicari? Tapi Allah Maha Kaya. Kami pancangkan dulu, selebihnya kami serahkan kepada Allah. Kami akan ikhtiar maksimal. Sementara kadernya, anak-anak dan calon-calon ulama yang akan mengajar, insya Allah sudah dipersiapkan sejak 4 tahun yang lalu malah. Jadi dengan ini persiapan kami cukup, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, paham Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Gampang nanya Google, nanya Google. Nah, jadi pertanyaannya itu juga apa punya maksud kita belajar agama itu dengan Google. Karena itu ada mengatakan kalau kamu belajar agama, tahu itu sama aja belajar dengan setan. Jadi kita teman muda kita pun nanya Ustaz, dia jawab pakai Google. Lebih baik Google langsung. Kita nanya Ustaz, dia jawab pakai Google. Kenapa nggak Google langsung? Namanya itu Syekh Google. Ya. Profesor Dr. Syekh Google. Apa kata Abdullah bin Abbas? Di zaman fitnah, kamu pastikan siapa guru yang akan kamu timba ilmu darinya. Kami tidak sembarangan mengambil guru. Kami lihat dulu siapa orangnya, bagaimana pengamalannya, bagaimana dia menjalankan ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Setelah kami pastikan orangnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya jadi teladan, baru kami mau mendengarkan ilmu darinya. Jadi kalau kita setelah mendengarkan level para sahabat sepeninggal Nabi saja hati-hati kayak gini, apalagi yang di zaman setan tirunan ini, ya kita wajib lebih hati-hati. Bergurulah kepada guru yang kita memang mengenal orangnya, gitu ya. Sebagai awal-awal nggak apa-apa, pengen cari tahu aja dulu. Tapi setelah itu perbandingkan dengan ulama. Saya baca di Google kayak gini, bener nggak umpamanya? Kalau kita ketemu guru ya, dia kiai ustaz, oh salah itu, yang benar begini katanya. Baru kita merujuk. Untuk awal-awal pengen tahu aja dulu nggak apa-apa. Nah, tapi wajib dikembalikan pada guru yang kita bisa bertanya langsung dan dia bisa mendengarkan kita langsung. Paham, Pak? Ini kan contoh kan. Kalau salah bacaan Al-Quran bukan rujukannya Ustaz Zulkifli, itu menyesatkan Google-nya tuh. Karena Ustaz Zulkifli bukan ahlinya, bukan pakarnya di bidang bacaan Al-Quran. Kalau ke saya nanya di bidang akhir zaman cocok. Boleh. Nanya tapi tabayunlah ke saya. Saat ketemu, saya baca di Google, kata Google, Buya Zulkifli pendapatnya begini, benarkah begitu Buya? Tabayun ke saya. Tabayun tahu? Pastikan. Makna Iqra itu salah satunya adalah at-tabayyun wa tasabbut. Itu pelajaran kita ya. Tabayun, pastikan. Ini benar ya, gitu kan? Jadi jangan sampai gitu kata Google kita langsung manggut-manggut. Ya. Jangan gitu. Ya. Tenang. Iya. Ya Ustaz juga. Kalau memang dialihkannya langsung ke ceramah saya, udah tabayun namanya itu. Karena langsung mendengar saya yang berorasi, saya mengeluarkan. Tapi kalau sudah ada bentuk ketikan, yang mana orang-orang di belakang Google yang buat, hati-hati, bisa dipelintir. Ya, bisa dipelintir. Makanya kalau dia bawa cuplikan ceramah saya, nih, itu baru bisa dipercaya. Itu tabayun namanya. Ya. Ya.
kembali lagi untuk gimana caranya dia lebih mencintai Al-Quran, lebih ke masjid gitu, lebih mencintai ilmu dan ibadah gitu, seperti apa untuk motivasinya. Siapa namamu? Zakaria, Ustaz. Zakaria, wahai anakku Zakaria, dengarkan baik-baik. Al-Quran itu madu. Al-Quran itu madu. Yang ngomong ini siapa? Seluruh manusia sebumi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan awal-awal mendengarkan, mereka sampai tak mau berhenti mendengarkan. Bahkan tengah malam pun mereka mengendap-endap untuk bisa mendengarkan Nabi Muhammad yang sedang tahajud baca Quran. Dan mereka duduk bersandar di pinggir kamar Nabi. Mereka dengarkan terus. Saking manisnya Quran itu. Ahli syair Arab selalu juara satu setiap ada pertandingan berpuluh-puluh tahun dipanggil untuk diadu dengan Nabi. Setelah Nabi membacakan beberapa ayat saja, langsung dia berkata ini bukan perkataan manusia. Dia orang Arab, dia ngerti maksudnya, ya. Dia ngerti maksudnya. Lalu dia datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapapun tak akan bisa melawan ayat ini. Manis sekali katanya, sangat manis. Nah, anak-anak muda kalau mau tahu rasa manisnya Quran, dalami seayat demi seayat. Terasa manis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau hanya menghafal gersang, jenuh datang, bosan datang, ya, setan juga bertubi-tubi menggoda. Tapi kalau kita dalami maksudnya seayat demi seayat, makin lama terasa makin manis. Antum akan merasa Nanda Zakaria, beda betul ya mempelajari mendalami isi Quran ini, beda betul. Ya, ada rasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, Pak. Ketika Al-Quran itu dipelajari seayat demi seayat, ditadaburi seayat demi seayat, anaknya akan bisa hanyut dan larut dalam kenikmatan belajar Quran. Ada Dr. Firdaus, adik kelas dia dulu di Libya, beliau jadi doktor di bidang tafsir. Saya juga, beliau duduk dengan Ustaz Adi Hidayat. Orang-orang yang mendalami Quran, Ustaz Bakhtiar Nasir. Tahu kan tokoh-tokoh ini semua? Apa kata mereka? Tidak ada manis yang lebih manis daripada mendalami ayat-ayat demi ayat Al-Quran. Jadi Ananda, di usiamu sekarang berapa usiamu? 19, usia ideal untuk memahami ayat. Kalau engkau dalami seayat demi seayat, Ananda tidak akan berpisah dengan Quran. Saking manisnya Al-Quran itu. Makin didalami, makin manis. Jadi kalau mau tahu caranya, ya kembalilah, carilah guru yang benar-benar lurus, guru yang benar-benar mendalami, guru yang benar-benar bisa diteladani akhlaknya, belajar dengannya. Kalau Ananda mau, 2 tahun yang akan datang, mendaftarlah. Bergabunglah di Ta'limul Quran Center 30 Sepejus kita nanti. Insya Allah, Anda akan bisa merasakan betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa manisnya Quran itu. Kalau sekarang, belajarlah dengan guru-guru terdekat yang ada, yang kita percayai. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, akidahnya baik. Ya, gitu dulu. Ya, afwan. Ya, silakan. Mungkin ini terakhir kali ya. Ibu-ibu dari tadi nggak ada yang nanya ya. Ibu-ibu ini prinsipnya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi nggak mau dibilang gitu pada diam aja. Silakan. Ini Pak, lokasi tempat saya tinggal ini kan di perusahaan. Kalau untuk pergi ke daerah sini, mungkin karyawan ini agak susah Pak. Padahal kami tuh pengen ini sholat jemaah, terus imamnya bacaan benar, tilawatan harus tilawat adri yang benar gitu kan. Cuman guru nggak ada. Bisa nggak dari Dewan Dakwah ini ada beberapa orang yang bisa ke daerah kami, khusus malam Kamis. Istilahnya kan karyawan bisa ke sini. Jadi istilahnya ke daerah-daerah gitu kota, ke tempat kami. Ya, terima kasih. Itu bukan pertanyaan, itu proposal. Yang sanggup menjawab langsung yang mendengarkan. Nah, Ustaz dari Dewan Dakwah ini adalah pengajuan proposal. Nah, tolong dipunya kalau bahasa orang Padang di Inok Ranuangu ya, dipikir-pikirkan, dicarikan solusinya, bagaimana bisa memberikan penyuluhan dan pencerdasan agama di sana. Begitu kan? Sebenarnya al ilmu yu'ta wala ya'ti bihi. Ini adab tertinggi dalam menuntut ilmu. Al ilmu yu'ta, ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangkan. Itu adab tertinggi. Tapi kan pertanyaannya tadi, tidak semua kami sanggup. Loh, kalau antum punya azam, pasti antum akan sanggup.
Kuncinya adalah seberapa kuat hati antum dan seberapa berat mengazamkannya. Kalau antum kuat dan azamkan, pasti ada, pasti bisa. Umpama datangi guru, tuan guru, saya mau belajar. Kami ada 7 orang, kami ada 15 orang. Hari apa? Kami hanya punya waktu kosong, misalnya Kamis malam Jumat kami free. Umpama ya, Sabtu Ahad kami free. Bisa nggak tuan guru menyediakan waktu khusus? Kami datang. Berkah ilmu itu berkali lipat daripada guru yang kita datangkan. Mendatangkan guru ke rumah haram hukumnya. Tapi mendatangkan guru ke masjid di kampung kita boleh. Macam sekarang nih, mendatangkan guru ke masjid. Berarti bukan mendatangkan guru ke rumah. Kalau saya didatangkan ke rumah, walaupun gubernur yang undang, digaji 100 juta sebulan, saya akan menolak. Karena ilmu tidak boleh dihinakan. Mengundang guru datang ke rumah itu menghinakan ilmu. Ilmu tidak boleh didatangkan. Tapi kalau ke masjid, masjid umat, masjid publik, saya datang begini, bapak-bapak, ibu-ibu juga datang dari berbagai daerah kemari, ini boleh. Yang paling ideal adalah saya yang didatangi ke sana, ke Payakumbuh Sumatera Barat, belajar dan berguru di sana, itu yang paling ideal. Dan ini yang dilakukan ribuan tahun oleh generasi salaf kita dalam menuntut ilmu. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau maksudnya mendatangkan ke masjid yang ada di perusahaan di dalam sana, boleh ya. Itu kalau ketersediaan tenaga di sini ada. Kalau tidak ada, berazamlah yang di sana ya untuk datang, di mana ada guru bisa membuka kajiannya. Oke ya, barakallahu fikum. Demikian saja Bapak Ibu. Semoga pencerahan siang hari ini banyak membuat Bapak Ibu berpikir ulang, tersentak, tersadar dan bergairah, bersemangat untuk menyetel ulang model pendidikan akhir zaman, yaitu tadabbur, memahami, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran, baik di level kita sampai level anak-anak kita. Kalau ada yang berniat anak-anaknya jadi hafiz, tolong wakafkan anaknya sampai akhir ayat dia adalah pakar Al-Quran, maka hafalannya tetap terjaga, Pak. Kalau enggak, siap-siaplah Bapak Ibu akan mendulang kecewa, sedih, luka dan sebagainya. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kita tunggu dulu baca dulu surah Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.